Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Abdullah. Ingin mempresentasikan tentang tugas UTS multikultural. Latar belakang daripada multikultural itu, di era globalisasi ini masyarakat di berbagai belahan dunia semakin beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun pandangan hidup. Multikulturalisme sebagai sebuah konsep muncul sebagai respons terhadap keragaman ini dan berusaha untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis tengah perbedaan. Multikulturalisme bukan hanya tentang menerima keberagaman, tetapi juga memahami dan menghargai nilai-nilai dari berbagai kelompok, termasuk aspek keagamaan. Agama sendiri memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk identitas individu dan kolektif, serta memainkan peran penting dalam menentukan nilai dan norma dalam masyarakat. Dalam diskursus ilmu sosial, agama dipandang sebagai faktor penting dalam pembentukan budaya dan perilaku masyarakat, yang dapat mendorong dialog dan toleransi, atau di sisi lain menjadi sumber konflik apabila terdapat ketegangan antara kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, memahami hubungan antara multikulturalisme dan agama menjadi penting dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif. Pembahasan pentingnya pendidikan berwawasan multikultural. Pentingnya pendidikan berwawasan multikultural adalah untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya dalam masyarakat. Pendidikan ini membantu siswa mengembangkan identitas yang positif, menjadi warga yang demokratis dan mampu mengatasi tantangan sosial seperti rasisme dan kemiskinan. Di Indonesia, pendekatan ini perlu disesuaikan dengan konteks lokal meskipun berasal dari konsep yang berkembang di Barat. Tujuan utamanya adalah menciptakan harmonisasi nilai dalam realitas sosial budaya yang beragam. Pendidikan multikultural merupakan sebuah teori yang meyakini kebenaran untuk mengakui kepada manusia atas segala perbedaannya, termasuk terhadap kaum perempuan. Yang dimaksud dari sini itu adalah pendidikan multikultural merujuk pada suatu pendekatan pendidikan yang menghormati, menghargai, dan memahami keragaman manusia, yang mencakup terhadap
berbagai identitas, latar belakang, budaya, agama, etnis, dan gender. Yang artinya, pendidikan multikultural bertujuan untuk mengajarkan toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial sehingga setiap individu merasa diterima dan dihormati tanpa memandang perbedaan. Jadi pada intinya adalah bahwa pendidikan multikultural mengajarkan pentingnya menerima perbedaan sebagai bagian dan realitas manusia, termasuk memberikan penghormatan penuh terhadap keberadaan dan kontribusi perempuan. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai aksi masyarakat untuk memperbaiki menjadi sebuah masyarakat yang integral melalui pendidikan yang di dalamnya memuat nilai-nilai demokrasi. Yang artinya, pendidikan multikultural tidak hanya bertujuan untuk menghormati perbedaan, tapi juga untuk mengembangkan masyarakat yang harmonis dan saling terhubung. Nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, partisipasi, kebebasan berpendapat, dan keadilan diajarkan dalam pendidikan multikultural untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan. Jadi dengan hal yang demikian, melalui pendidikan multikultural yang demokratis, masyarakat diharapkan menjadi lebih inklusif dan integral, di mana setiap orang terlepas dari latar belakang budayanya merasa memiliki tempat yang sama di dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan multikultural adalah istilah yang mengayungi kebijakan, kurikulum, dan program pendidikan yang menghargai dan memasukkan berbagai pandangan dunia. Artinya, pendidikan multikultural bukan hanya soal pengajaran satu budaya atau kelompok tertentu, tetapi tentang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana berbagai pandangan dunia diakui dan dimasukkan ke dalam materi pendidikan. Dengan pendekatan ini, siswa dari berbagai latar belakang dapat melihat diri mereka dan budaya mereka tercermin dalam kurikulum yang mendukung rasa penghargaan terhadap keberagaman dan memperluas pemahaman mereka terhadap dunia. Mengapa pendidikan multikultural itu penting? Pentingnya pendidikan multikultural adalah untuk membuat pengaruh terhadap perubahan sosial. Perubahan itu merupakan bagian dari transformasi pendidikan. Paul Sikorski menjelaskan bahwa tujuan pendidikan multikultural sebagai proses transformasi. Ada 3 bagian transformasi yang dilakukan, yaitu yang pertama, transformasi terhadap diri pribadi, the transformation of self. Apa itu? Langkah awal di mana individu, baik guru, siswa maupun masyarakat umum, mengubah cara pandang mereka terhadap keberagaman. Yang tujuannya itu adalah akan membangun kesadaran, memahami, dan menghilangkan prasangka atau bias yang dimiliki terhadap kelompok lain. Dengan kata lain, individu belajar untuk lebih inklusif dan menghormati perbedaan. Lalu yang kedua itu transformasi pendidikan di sekolah, the transformation of school and schooling. Apa itu? Ini adalah kurikulum, metode pengajaran, kebijakan, dan praktik pendidikan di sekolah diubah agar lebih inklusif. Sekolah harus menjadi ruang yang menghargai dan mencerminkan keberagaman, di mana setiap siswa dari latar belakang apapun merasa dihormati dan terwakili. Lalu yang ketiga itu transformasi sosial. Apa itu? Pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis, di mana setiap orang dapat hidup berdampingan dengan menghormati perbedaan. Agama dan multikultural tinjauan teologis dan empiris. Agama secara teologis tidak mengajarkan untuk berbuat yang merugikan kepada umat atau manusia, apalagi yang membuat atau memicu konflik sosial. Agama Islam, misalnya, agama ini hadir untuk membangun kepribadian manusia pada semua dimensi, baik dimensi kemanusiaan pada sisi spiritualitas, emosional, maupun intelektualitas, sehingga dapat menjadi manusia yang sempurna dalam berhubungan kepada sesama manusia, sesama alam, dan kepada Tuhan. Hal ini yang disebut dengan konsep insan kamil, sehingga kehadiran agama merupakan pembawa rahmat untuk seluruh alam. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107,
yang telah jelas menyatakan tujuan diturunkannya Islam adalah mewujudkan rahmatan lil alamin, yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan menurut Mashkuri Abdullah, Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi seluruh alam adalah untuk segala kelompok, suku dan bangsa serta segala ruang dan waktu. Kemudian Islam tidak hanya diperuntukkan umat muslim saja, tetapi untuk umat semesta alam dan bahkan semua makhluk di alam ini. Karena itu, agama ini mengajarkan nilai-nilai yang bersifat universal, yang dapat diakui dan diterima bangsa-bangsa yang beradab. Di antara nilai-nilai dasar tentang kemasyarakatan yang dapat diterima secara universal adalah keadilan, kepercayaan, dan akuntabilitas, persaudaraan dan kemajemukan, persamaan, kebebasan, dan perdamaian. Medium transformasi agama dan problematikanya. Pendidikan sebagai usaha sadar membangun peradaban menjadi manusia seutuhnya dan upaya mewujudkan manusia yang dapat memanusiakan manusia. Sadar sebagai makhluk sosial. Selain itu, pendidikan mempunyai fungsi sebagai penangkal atau pencegah dari tindakan-tindakan radikal ataupun yang menyebabkan kesenjangan sosial lainnya. Pendidikan keluarga maupun pendidikan di sekolah yang formal atau non-formal sama-sama memiliki fungsi kontrol sosial. Orang tua dan guru berpengaruh kuat terhadap pembentukan karakter anak. Tujuan dari pendidikan agama adalah satu, memperluas dan pengembangan pengetahuan dasar agama. Yang kedua, yaitu membantu memahami pentingnya makna isu-isu agama dan etika. Yang ketiga, merangsang dan mempersiapkan dalam dialog antar umat beda keyakinan dalam rangka menciptakan sikap toleransi. Yang keempat, itu mempersiapkan dapat hidup di masyarakat yang majemuk, menumbuhkan sikap toleransi dan perbedaan. 6. Membantu dan mengembangkan filsafat agama atau non-agama dalam kehidupan. Dari kesimpulan presentasi ini, yaitu pendidikan multikultural sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan adil. Pendidikan multikultural berfungsi untuk mengatasi konflik sosial dengan menekankan pentingnya toleransi dan kesadaran akan keberagaman budaya dan agama. Pendidikan multikultural menjadi solusi untuk mengurangi diskriminasi atau konflik sosial. 2. Meningkatkan keadilan sosial. Integrasi nilai-nilai multikultural dapat dalam pendidikan membantu masyarakat menghargai pluralitas, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan keadilan sosial bagi semua kelompok. 3. Pendidikan agama Islam yang multikultural. Pendidikan agama Islam berwawasan multikultural ditekankan agar tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam praktik dengan menghargai keberagaman. Pendekatan ini bertujuan menciptakan generasi yang memiliki keberagaman terbuka dan mampu mendukung visi integral kehidupan bersama. Kesimpulannya, pendekatan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya dan agama sangat penting untuk membentuk masyarakat yang damai dan harmonis. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih banyak.